بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita mulai hari yang indah ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Isra ayat 33 yang dibawakan oleh Ustadz Kafi. Mengenai Betul. apa Ustadz? Mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang orang membunuh orang lain. Larang membunuh orang lain. Betul, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mengharamkan ketika ada manusia membunuh manusia yang lain. Jangankan itu, menyakiti orang lain saja itu dilarang dalam Islam. Apalagi membunuh. Apalagi membunuh. Nah, semoga jamaah yang di rumah bisa belajar juga pada pagi hari ini ya Ustadz. Betul, insya Allah mudah-mudahan. Jazakallah khair Ustadz. Amin. Silakan duduk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi di Islam itu Indah. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Nih yang baju merah dari mana? Yang hijau? Merah, kuning, hijau ya. Udah kayak lampu lalu lintas kita ya Bu ya. Gimana Bu tadi fitinya? Serem ya Bu? Nauzubillahi min zalik ya Bu. Suami membunuh istrinya. Ya Allah bayangkan kalau terjadi dalam kehidupan kita. Keluarga kita ada yang emosi sampai akhirnya gelap mata lalu membunuh. Atau bahkan kita nih tiba-tiba emosi lalu membunuh. Nauzubillahi min zalik. Kadang emosi itu bisa membuat sesuatunya menjadi gelap. Menjadi emosi tak terbatas. Ibu suka marah-marah gak? Enggak. Masa kalau di depan TV enggak, kalau di rumah marah-marah. Tapi kalau misalnya marah-marah jangan sampai Bu terjadi hal yang tidak diinginkan, gelap mata bahkan sampai membunuh pasangannya. Terus apa yang harus kita lakukan? Akan kita bahas pagi hari ini sesuai dengan tema kita, maut di tangan pasangan. Apa ibu-ibu? Maut di tangan pasangan. Jamaah. Kadang orang tuh suka berpikir pendek. Kalau lagi emosi, marah, kesel, melukai. Atau bahkan sampai membunuh. Katanya lebih cepat masalahnya selesai. Lebih cepat semuanya menjadi berakhir. Jelas-jelas itu salah. Tapi kenapa masih ada orang yang melakukan hal seperti itu? Biar kita nggak salah juga langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Habib Abdallah. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin, ibu-ibu, pemirsa Islam itu indah di mana saja berada. Alhamdulillah. Tema kita sekarang begitu serem juga ya Bu. Inilah zaman jahiliyah, zaman now. Ada istri bunuh suami atau suami bunuh istri. Ada anak bunuh ibu, ibu bunuh anak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa ada orang seperti ini? Kenapa? Apa penyebabnya? Penyebabnya satu Bu, bisikan syaitan. Syaitanlah yang membuat kita menjadi terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Dari zaman dulu ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat disuruh sujud kecuali iblis dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Kata iblis, saya diciptakan dari api, Adam dari
tanah. Saya lebih mulia. Maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis, biarkan saya dilaknat tapi panjangkan umur saya. Dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Iblis berkata, bi izzati wa jalali, dengan keagunganmu ya Allah, aku akan goda anak cucu Adam sampai titik darah penghabisan. Aku akan bawa anak cucu Adam sampai masuk ke dalam api neraka bersamaku. Inna iblis aduwwum mubin. Musuh kita adalah iblis. Jadi bagaimana caranya itu? Kita dijadikan menjadi temannya iblis. Salah satu pembunuhan pertama di muka bumi ini adalah anaknya Nabi Allah Adam alaihi salam. Pada waktu itu ada namanya Kabil dan Habil. Jadi anaknya Nabi Adam ini ada 40. 2 kali melahirkan kembar. Nah, Kabil ini punya kembaran cantik, Habil punya kembaran jelek. Nabi Adam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menikahkan si Kabil dengan kembarannya Habil yang jelek. Sebaliknya Habil dinikahkan daripada kembarannya Kabil yang cantik. Tidak terima Kabil, maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Apa yang terjadi? Yang terjadi diterima korbannya si Habil. Tidak suka si Kabil, maka dibisiki syaitan. Kamu tidak disuka oleh ayahmu, kamu tidak disuka oleh Allah, maka kamu akan dinikahi dengan yang jelek. Apa yang terjadi? Dibisiki bagaimana caranya supaya si Habil ini hilang. Maka dibisiki kemudian dibunuhlah Habil. Itu pertama kali pembunuhan di muka bumi ini. Na'udzubillah min. Jangan sampai kita terbisiki syaitan. Syaitan terus membisiki kita. Syaitan akan terus goda kita sampai titik darah penghabisan. Sampai kita mengikuti apa yang diinginkan oleh syaitan, masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min. Mau Bu kayak begitu? Makanya kalau kita di rumah marah-marah sama suami, ya ditahan-tahan dikit ya Bu. Takutnya suami nggak ada ilmu, lagi capek, nah diketok martil mati. Na'udzubillah min. Jadi begitu. Apa penyebabnya? Bisikan syaitan dan tidak ada ilmu. Jadi berpikir pendek. Kalau begitu bunuh aja, selesai urusan. Itu salah. Itu tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, oleh agama kita, agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang menyukai kedamaian, agama yang menyukai daripada yaitu keindahan, agama yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling cinta, saling berbagi, saling mendoakan, itulah agama kita. Agama Islam adalah indah. Agama Islam itu sangat indah ya Sangat Habib ya. indah. Masya Allah, jazakallah khair Habib. Sama-sama. Jadi orang yang tidak berilmu dan bisa membunuh atau gelap mata ketika emosi adalah bisikan setan. Kalau orang yang suka ngegosip, bisik-bisik tetangga. Nauzubillahi min zalik. Jamaah. Ibu suka main media sosial? Pasang-pasang status gitu Bu? Pernah pasti ya. Hati-hati kalau orang pasang status bisa bikin berantem loh sama suaminya. Cemburu, tiba-tiba nulis jenuh. Terus suaminya marah, kamu jenuh sama aku. Jadi salah sangka. Kadang hal kecil seperti itu aja bisa menyebabkan rumah tangga jadi berantem. Itu baru hal kecil. Tapi hal-hal lain apa saja sih yang menyebabkan rumah tangga itu jadi berantem dan bahkan bisa menyebabkan pasangan menjadi gelap mata. Biar gak salah kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Cecep. Silakan Ustadz. Terima kasih. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah tetap. Cecep, ceria-ceria. Iya, ada yang udah lupa ya. Tidak apa-apa, sudah lama saya tidak tampil. Ketika menyakiti, ingatlah satu nasihat yang indah.
Menyakiti seseorang, apalagi menyakiti pasangan, itu seperti melempar batu ke tengah lautan. Sangat mudah, tapi kita tidak tahu seberapa dalam batu itu tenggelam. Maka banyak kata-kata yang membuat suami jadi gelap mata. Kejadian nyata, gara-gara sering marah-marah istrinya, si suami bawa martil dan digetok langsung mati. Makanya hati-hati. Istri jangan sembarangan minta cerai. Kalau sudah mau minta cerai itu harus sudah benar-benar positif. Jangan hanya cuma ngomong. Sudah sampai ke pengadilan. Dan ibu harus tahu suami bisa gelap mata. Makanya hati-hati. Apa yang menyebabkan pertengkaran? Karena pertengkaran itu beda-beda loh Bu. Suami istri yang punya mobil pribadi, si istri biasanya kalau tersinggung karena status, dia bilang apa? Turunkan aku di sini. Tapi kalau dia tidak punya mobil pribadi, naik angkot, itu nggak ngomong begitu. Apa kata istrinya? Kiri. Nah itu. Yang jelas pertengkaran bisa karena hal sepele. Apa saja penyebabnya? Ingat, mungkin juga karena si istri tidak taat kepada suami. Idza shalatil mar'a khamsaha wa shamat sahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika wanita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Kemudian apalagi ibu-ibu, dia puasa, dia sholat, dia menjaga kehormatannya. Dan dia betul-betul menjaga diri, terhindar dari zina. Bukan hanya itu, taat kepada suaminya. Apa yang dikatakan? Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Bayangin Bu, ibu tuh disuruh masuk pintu mana saja, taat sama suami. Jadi seperti kopilot, kalau taat sama pilot beres. Tapi kalau nggak taat, ini bahaya. Habis pilotnya nggak bisa nyontohin yang benar. Jadi si suami tidak memberikan contoh yang baik, si istri tidak taat. Itu seperti pilot yang mengemudikan nggak benar. Dan si kopilot tidak taat kepada perintah pilot. Siap-siap pesawat itu akan jatuh. Betul? Oleh karenanya, maka apa yang menyebabkan pertengkaran? Selalu merasa benar. Makanya jangan pernah merasa benar, diri aku yang paling benar. Mungkin pasangan kita lebih benar justru. Karena ada informasi yang belum jelas. Temperamental. Hati-hati bagi pasangan yang sifatnya emosional. Makanya ada satu yang harus diperhatikan. Kalau berantem jangan bareng. Gantian. Udah beres belum? Belum, jangan bareng. Tidak jujur, nah ini. Baik tidak jujur dalam masalah keuangan, baik tidak jujur dalam masalah keadaan, selalu timbul kecurigaan. Di situ setan masuk ke dalam hati istri dan hati suami. Egois, ingin menang sendiri. Pokoknya aku harus menang, dia salah. Itu tidak peka, janjinya selalu palsu. Hati-hati hai para suami yang menjanjikan sesuatu kepada istri, istri itu memorinya sangat kuat. Gak dicatat pun ingat. Betul Bu? Itu karena akibat janji palsu. Tidak menghargai, awas. Ngomong jangan sampai nyakiti pasangan kita. Nyinggung. Karena suaminya belum kerja, masih nganggur. Ngomongnya selalu aja, dasar kamu suami yang tidak punya kerja. Gak boleh. Justru harus senantiasa dikasih motivasi. Itu yang harus kita lakukan. Gak boleh selalu merasa benar Ustadz. Betul. Kalau ngerasa salah mulu. Nah itu kayaknya harus diperbaiki juga. Jadi yang jelas harus seimbang. Harus seimbang Diri semuanya. kita mungkin ada benarnya, tapi jangan selalu menilai pasangan kita salah melulu. Ada baiknya, tergantung sudut pandang. Oh, tergantung sudut pandang lagi Betul. ya. Berarti kalau berantem jangan bareng-bareng. Benar kata Ustadz tadi. Ada yang marah, yang satu reda dulu. Terus gantian besoknya gitu Ustadz. Betul. Tanya dulu udah beres belum marah? Kalau udah gantian ya gitu. Ya, gitu. Oh, itu jadi lebih adem ya Ustadz ya. Boleh, boleh. Jazakallah khair Ustadz. Sama-sama. Jamaah. Alhamdulillah nih kita udah kedatangan bintang tamu. Ini senior banget ini. Saudara saya ini. Masya Allah. Bang Said Bajuri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Ya Allah, udah lama banget gak ketemu. Keluar kota ketemunya Bang Said lagi. Kemana-mana ketemunya ini lagi. Kok bisa Bang?
tinggal di Jakarta nggak pernah ketemu ya. Iya tinggal Ketemu Jakarta di nggak luar pernah kota ketemu. aja. Bang udah lihat tadi VT-nya? Belum, yang mana? Tadi Oh, yang tadi Oh, ada. udah. Yang ngebunuh itu. Nggak, kok bisa ya bang ada yang ngelakuin seperti itu, tanggapannya gimana bang? Ya mungkin juga keimanannya, kalau buatannya mungkin Keimanannya. kurang. Terus kurang komunikasi. Jadi kalau sama istri bawanya ribut aja. Terus kalau misalnya ada yang gelap mata sampai ngebunuh, Pasang menurut lampu. abang. Kalau gelap mata pasang lampu biar Itu terang. karena gelap Oh, mata bu- Mas. iya. Bukan, Ya, itu gelap mata tadi. emosi gitu maksudnya. Itu tadi faktor keimanannya kurang. Kalau menurut aneh keimanannya kurang. Jadi dia mesti banyak-banyak belajar agama. Jadi Sama keimanan Ustadz kurang, Cecep, belajar agama. sama Habib, sama Ustadz Maulana. Masya Allah. Tapi paling nggak komunikasi penting, menjaga Oh keimanan iya, itu penting ya pasti, bang ya? pasti. Masya Allah. Bang kita belajar sama-sama pagi hari ini ya bang ya? Insya Allah. Nanti kalau ada yang mau ditanyain bang boleh bang. Iya, insya Allah. Masya Allah, Masih terima. banyak kan yang kekurangan juga sebagai suami. Masya Allah kita belajar sama-sama ya Amin, bang. insya Allah. Makasih bang Said. Sami-sami. Boleh duduk? Silakan duduk Oh, iya, bang. makasih. Hati-hati di jalan. Makasih. Ya. Jamaah. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita, akan ada tausiah dari Habib Abdallah. Mohon izin Habib mengenai apa tausiahnya? Biasanya rumah tangga kan suka bertengkar. Nah, kenapa tuh? Nanti kita jelaskan. Oh itu penasaran tuh pasti yang ada di rumah. Dan juga akan ada tausiah dari Ustadz Kafi. Mengenai apa Ustadz? Ustadz Kafi. Ustadz Kafi yang ini. Ini Bang Said ya. Ustadz Kafi silakan. Nanti kita kasih waktu buat tausiah ya. Iya, tentang bagaimana hukum orang yang membunuh pasangannya karena cemburu dan bagaimana ketika kita membela ya kemudian orang itu terbunuh. Bagaimana hukum kita? Nah itu dia. Menarik sekali dan pastinya akan menjadi pembelajaran buat kita. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jangan ganti-ganti channel. Sebelumnya kita saksikan dulu penampilan dari Nas Indonesia. Silakan Nas.